melamar Erika Karlina di sebuah acara festival musik yang disaksikan dengan ribuan orang, hubungan DJ Brevi dan Erika Karlina malah kandas. Brevi yang keciduk nge-DM cewek lain oleh netizen membuat Erika memilih untuk tidak melanjutkan hubungannya dengan Brevi ke jenjang pernikahan. Kalau kata orang, ada aja ujian sebelum menikah. Apa yang terjadi dengan Brevi dan Erika adalah sebuah ujian atau justru malah peringatan? Karena nggak cuma Brevi dan Erika aja nih yang cintanya diuji sebelum kepelaminan. El Rumi dan Syifa Haju juga cintanya sempet goyah loh. Usai El Rumi, keciduk masih nge-like-in video mantan. Meskipun udah diklarifikasi sama El, tapi nggak sedikit loh netizen yang komen soal cintanya El yang udah habis di Marsha Aruan. Dan sisanya hanya melanjutkan hidup saja. Aduh, apa nggak panas mata Syifa kalau baca komentar kayak gini? Kalau menurut pemirsa, yang terjadi pada El dan Syifa itu adalah ujian atau sebuah peringatan sebelum kepelaminan? Langsung aja kita bahas di Spill the Tea. Senang banget syuting kali ini tuh pas waktunya sedang hujan. Karena biasanya setelah hujan gue tuh menunggu apa? Badai. Enggak dong. Habis hujan apa lu coba? Lu ribut sih yang ditunggu. Habis hujan apa Pelangi. Pelangi. Iya. Tapi anyway kalian tuh selalu percaya dong setelah hujan itu kan selalu ada pelangi yang begitu. Oke. Sebelum kita bahas bareng, kita angkat gelas dulu untuk menyambut Roger dan Meriska. Selamat datang di Spill the Tea. Selamat datang. Even nama akun sosmednya aja bareng loh tadi aku lihat. Iya. Mereka akun sosmed bareng. Tinggal aja bareng loh. Iya suami istri. Kalau suami istri nggak tinggal bareng, bentar lagi datanya muncul tuh di mana sini ya. Kita ngomongin ya. Termasuk di sini. Kalian tahu yang gue maksud itu kan? Enggak. Temen lu DJ Bravi yang heboh selalu temen gue. Iya kan? Dari zaman dulu kan lu maunya deket speaker soalnya banget gitu ya. Iya. Kenapa lagi DJ Bravi orang udah terakhir kan pokoknya yang kita bahas di Spill the Tea putus. Tunangan di atas panggung begitu megah. Iya. Terus kan karena ketahuan selingkuh udah putus. Kalian tahu nggak tapi kalau mereka nggak jadi kawin? Dengar, lihat ya. Pernah denger lah ya. Ada. Nggak mungkin nggak dengar. Nyampe Anda kan suka lah main ya. tok-tok kan sekarang keluar dulu. Iya benar. Nyampe. Nyampe. Tapi kalian sempat tahu nggak penyebabnya apa? Katanya ada yang nge-DM ya dari pihak laki-laki. DJ Bravinya itu ke gap nge-DM perempuan di sosial media. Tapi itu kan sebenarnya DM-nya itu sebelum Sama yang Erika. ceweknya lahiran. Iya. Terus lamaran itu kalau nggak salah sesudah lahiran bukan? Iya. Berarti sebenarnya Berarti- maksud kamu DM itu terjadi sebelum dia komit sama Erika gitu ya? Iya. Berarti harusnya nggak kenapa-napa ya? Iya, seharusnya ya udah baik-baik aja nggak sih? Berarti Apa Erikanya baru tahu? Erikanya baru tahu. Tapi Lo walaupun justru kalau jadi Erikanya yang bertanya-tanya, loh kalau lu udah DM-an sebelum gua lahiran berarti lu ada apa-apa dong. Dari dulu dong ya. Dari dulu dong. Nah, Atau memang makanya. begitu dong sifat lu. Nah makanya cerita DJ Bravi dan Erika ini menimbulkan pertanyaan, itu tuh ujian atau sebetulnya tanda Tuhan kasih lihat daripada lo jangan kawin sama yang ini ya, kayaknya gitu. Iya. Coba kita spill dulu videonya baru kita bahas bareng ya. Nah mungkin aku pengen tahu kalau dari pengalaman rumah tangga kalian berdua ya. Kalau kalian berdua tuh membatasi nggak sih? Sekarang kan kalau zaman dulu ya nggak boleh selingkuh. Selingkuh itu artinya gampang banget. Berarti nggak boleh ketemu, nggak boleh pergi bareng. Itu kayak zaman dulu begitu. Itu kan? udah dianggap selingkuh tuh ya. Itu deh, iya dong gitu. Kalau zaman sekarang kan dengan sosial media batasannya tipis banget. Apakah nge-like foto perempuan atau foto mantan dianggap selingkuh? Apakah DM perempuan lain dianggap selingkuh gitu? Kalau kalian pernah membahas itu nggak sih batasan selingkuh buat kalian apa? Nah, enaknya Roger dulu nih. Batas selingkuh. Kayak tiap orang kan beda-beda kali ya. Kadang-kadang tuh itu biasalah berteman atau friendly aja gitu. Tapi ada juga yang nganggap itu kayak kamu nge-like aja tuh udah mengkhianati aku. Ibaratnya ada yang kayak gitu kan. Padahal Ya tergantung tiap-tiap orang kalau menurut aku ya. Kalau dari sisi aku ngeliatnya ya dibicarakannya kalau lu misalkan dikata sama istri lo. iya makanya nih kayaknya nggak tenang ya. Tahu juga aku nggak tahu soalnya. Iya. Oh berarti kalau dari jawaban kalian sama sekali belum pernah membahas mengenai ini ya. Pas
Bahasa di spill the tea. Coba kamu. Iya, pastinya kita ya harus menghargai pasangan kita kan, karena kita emang serius gitu kan. Jadinya ya harus menghargai pasangan kita lah. Kalau misalkan hal itu yang kita lakukan itu mengganggu dia, ya tidak. Intinya gini, melakukan. kamu pernah melakukan hal itu nggak? Pernah nge-like, nge-DM, atau ternyata di belakang aku kamu pernah ketemu? Ya kalau komunikasi biasa aja ya biasa. Ya kamu pun juga ngelihat juga nggak apa-apa kan, itu nggak jadi masalah juga karena emang nggak ada niat apa-apa. Oke. Jadi berarti kalau menurut kamu selingkuh itu batasannya sampai mana sih dalam rumah tangga? Kalau spesifiknya aku misalkan sebelum gitu. menikah, ini kan cerita mereka sebelum menikah. Aku sebelum menikah terus terang ya, dan ini memang kayaknya udah banyak orang yang tahu. Aku sadar handphonenya dia. Kamu sadar? Iya, sebelum menikah aku harus tahu dong. Ini orang tuh Waktu pacaran loh, udah main sadap-sadapan loh. Pacaran. Sebelum menikah ya aku harus tahu dong. Maksudnya itu red flag nggak sih? enggak, aku Kayak harus gitu. tahu. Kan gini, terus terang aku pacarannya kan ngumpet-ngumpet nih, backstreet kan, dari orang tua. Ketemu kan juga jarang, paling di lokasi syuting gitu kan. Apalagi terakhir-terakhir pas mau nikah, kita nggak satu judul juga gitu kan. Ya aku nggak tahu nih dia kehidupannya gimana, ketemu nggak bisa, nggak pernah gitu-gitu kan. Ya aku sadap WhatsApp-nya dia. Untuk mengetahui kayak apa sih kepribadian dia. Iya, gimana kalau ada cewek yang ngechat, dia balasnya seperti apa, apalagi yang menggoda gitu. 3 hari seminggu aman, after 1 minggu 1 hari yang kita udah mau, oh ya aman ya udah mau aku hilangin, ada aja emoticon itu pasti ada, dan aku langsung nanya ke dia kenapa gitu. Oh ya nggak ada, cuma balas emoticon karena aku nggak ada balas chat apa-apa. Iya emoticon apa lagi apa? Iya dong kan, abis itu ya udah. Gue suka dia malu. Iya, ya kan kamu nikah, jangan sampai kayak barang yang sudah kita beli kita nggak bisa pulangin lagi, betul dong? Kan udah nikah. Kecuali dikasihnya diskon 70% di awal ya. Nah, poin kamu itu yang menyebabkan kita tuh beranggapan, oh berarti sebenarnya bagus dong ya apa yang terjadi sama berarti sama Erika, di mana diketahui, oh dia selingkuh di DM sebelum mereka memutuskan menikah. Jadi kan itu bisa jadi kayak tanda-tanda gejala alam. Betul. Aku nggak pernah ketemu sama Kalau dia. gitu, kalau misalkan itu terjadi, menurut kamu itu sebuah peringatan ataukah itu sebuah ujian? Peringatan kok. Tergantung kasusnya. Kalau ini peringatan, kalau kasus aku tuh ujian ya, mata love itu ya. Tapi aku lihat lagi setelah sekian lama kita ketemu, aku bongkar-bongkar handphone kamu, so far aman-aman aja. Dan Roger ini tipenya setiap bohong pasti ketahuan, bener? Bohong pasti ketahuan. Iya, jadi dia Nggak nggak bisa bisa bohong sama dia sih, nggak bisa. Nggak bisa. Aku mainnya di feeling. Kalau aku duduk, oh pasti ini dia ada bohong nih. Gitu. Mainnya tuh di feeling. Iya. Jadi dia sampai sekarang daripada gue bohong, ntar gue ketahuan, mendingan gue nggak jujur usah bohong. aja. Tapi Bi, kalau yang ini mah mungkin bukan bohong ya, tapi kita menduga-duga jangan-jangan DJ Bravi ini sebetulnya emang dari awal niatannya juga nggak serius gitu, nggak segitunya. Karena kalau nggak salah waktu dia konsultasi gitu nanya, haruskah aku menikah sama Erika? Kan kayaknya konsultnya tuh sama Arab, sama Reza Arab. Soalnya dia bilang ke Arab, dia Arab gimana? Terus kan Reza Arabnya bilang setuju, tapi dia juga bilang kalau sebagai bisnis partner Erika ini cocok. Lah, kalau bisnis partner berarti itu pernikahan yang emang sengaja untuk mencari popularitas atau Pak DJ? Karena menurut gue Reza Arab itu pintar. Dia tahu banget bagaimana berstrategi di dalam industri bisnis. Jadi dia bisa punya Pintar mata pakai dan feeling. momentum, Jadi gue bisa bilang, oh kalau lu deketin dia, lu bisa dapetin dia, pasti nama lu gede banget, gitu kan? Pasti lu bisa banyak banget cuan-cuan booming. Lu bakalan nge-DJ seluruh dunia. DJ Aloy pun sudah memberikan peringatan, maksudnya dia sudah memberikan clue yang dimana dia tuh sempat bilang ya kalau Bravi tuh sosok laki-laki yang nggak bakalan serius sama satu wanita. Oh, dia bilang kalau Bravi itu memang ini DJ yang juga bilang kalau sampai Bravi kawin dia bakalan kawin juga. Iya kan? Itu untuk menggambarkan betapa Bravi reputasinya ya, Kita spill. Tapi kalau kalian ya, udah berapa lama kalian menikah ya? Nikah 6 tahun, pacaran 5 tahun. Nikah 6 tahun, pacaran 5 tahun. 11 tahun. Sampai sekarang kalian punya batasan gak sih gimana satu sama lain harus menjaga rasa percaya di sosial media? Kayak boleh sama nggak bolehnya apa? Kamu nggak boleh follow cewek-cewek cakep, kamu nggak boleh follow cowok-cowok ganteng gitu.
Nggak boleh nge-like postingan cewek-cewek gitu Iya, misal. benar. Kalau aku sebelum menikah memang agak-agak ya itu disadap ini itu. After menikah setahun pertama ya masih, tapi tidak sadap, tapi lebih tepat meruksa gitu. Tapi setahun kedua, ketiga, keempat udah percaya. Dan aku selalu bilang sama Roger kayak, tolong kamu jaga kepercayaan aku, jangan dirusak. Kalau dirusak, ya aku nggak akan bisa percaya lagi sama kamu. Ini udah kayak apa ya? Udah patokan nih gitu. Nah, terus aku ngomong gitu sama Roger, kata Roger, oh iya, jadi so far selama ini sih udah nggak pernah ngecek handphone apa segala macam. Sekalinya ngecek handphone ya aman-aman aja. Aman-aman aja. Oke, berarti masih dicekin. Masih ada cek berkala ya. Masih ada servis berkala ya. Ayo, penjagaan tidak boleh lengah, Bapak. Nggak bisa bohong dia. Kenapa tiba-tiba aku nanya gini? Soalnya ada pasangan selebriti, El Rumi sama Syifa Haju, yang katanya sedang sibuk ribut, ada gangguan karena El Ruminya ke gap nge-like foto mantannya. Jadi udah di-like terus di-unlike, terus ketahuan, terus pas ditanya dia bilang katanya sebenarnya dia pengen pencet not interested ya kalau di Instagram, tapi kepencet like. Tapi jauh loh not interested sama like itu. Di bawah ya. Masa? Itu di atas. Like di atas, not interested di bawah. Oh mungkin ke like gini kali, mau not interest tapi ke like. Tapi sebenarnya human error kita main sosial media sih adalah suka ada terjadi. Ada lah, masih ada suka gitu-gitunya. Enggak, jadi lu percaya apa yang dibilang El itu benar? Enggak juga. Maksudnya enggak juga tuh adalah kan kita nggak tahu ya. Bisa jadi Kita nggak di situ ya. karena menurut gue perempuan itu lebih sosial dibandingkan laki-laki. Jadi maksudnya menarik nih. Maksudnya adalah kalau laki-laki itu ya the true. Kalau laki-laki sebenarnya ya dalam fashion, dalam apa belanja segala, apalagi kalau mereka main sosial media atau pegang handphone. Menurut gue laki-laki itu jauh lebih teliti. Jadi maksud lu ketika laki-laki nge-like postingan seseorang, Ada. ya mungkin nggak disengaja atau Iya, kayak perempuan kalau aja nge-like. scrolling like. Kita ngomongnya nge-like ya. Like. Nge-like. Nah, Like. kalau perempuan mau nge-like apa segala macam itu karena sosial aja. Kita tanya kepada bintang tamu sebagai spesimen perwakilan laki-laki dan perempuan. Pak Roger. Tapi bener gak kata gue? Iya dong, lo nggak mungkin dong Iya. Oke, mungkin maksudnya ya kalau misalnya dari sisi gue gitu ya gue liat ya oke. Fotonya lucu, misalkan atau apa gitu. Harusnya jangan undang aku. Serius. Kalau misalkan kita, mereka kadang-kadang juga kayak nggak mikir panjang aja gitu, kayak oh ini akan menyinggung seseorang ataukah itu akan menjadi sebuah masalah gitu. Kadang-kadang juga kita nggak mikir panjang juga. Gue setuju sama Roger. Nggak ada niat yang gue mau deketin dia lagi kah atau kita ada mau niat apa gitu, nggak ada. Kalaupun nge-like tuh nggak akan yang gue mau berburu dia kembali, aku membayangkan punya hubungan sama dia, aku like sekarang juga, nggak gitu kan? Ya iseng aja, iseng deh gitu. Kalau perempuan, menurut kamu perempuan jauh lebih sosial nggak sih di sosial media? Iya, tapi kalau aku ya misalkan dari sisi Syifanya ya karena belum nikah, kan aku emang prinsipnya gitu, kalau belum nikah kan agak worry banget ya, pasti worry lah, pasti apalagi ditambah netizen juga kayak menggoreng lagi, jadi kayak apalagi orang itu adalah mantannya juga kali yang pacarannya udah lebih lama, lebih sensitif kan. juga kali Oke, ya. kalau gitu pertanyaannya gini, ini kan kenapa digoreng gitu ya kalau El nge-like postingan mantannya? Sebetulnya kan penontonnya mereka yang ngegoreng, iya kan? Mungkin Syifanya mah nggak se emosional itu. Cuman poin ini yang aku pengen tahu. Waktu kalian memutuskan untuk menikah, ada nggak sih yang berubah dari tabiat kalian di sosial media? Diminta atau tidak diminta? Kalau aku pribadi tanpa diminta, aku akan memfilter untuk follow laki-laki. Oke. Nah ini bener nih, udah gitu aku kalau di lokasi syuting, maaf ya bukannya sombong apa, aku lebih baik di mobil karena menjaga. Di syuting pasti ya adalah ya, kita namanya menghabiskan waktu banyak di lokasi syuting daripada di rumah, pasti lebih banyak ngobrol, mungkin tiba-tiba cocok, nyambung, jadi aku menghindari itu gitu. Terus kalau kira-kira ada cowok yang nge-DM, nge-like atau apa, aku enggak sih, lebih nge-DM, aku pasti akan nunjukin ke Roger, gimana ini tanggapan kamu? Aku harus apa? Unfollow kah? Ini kah? Itu kah?
ya kalau suami bilang unfollow. Gitu. Oh, oke. Kalau aku langsung terus. Kalau Roger nggak, Walaupun nggak apa-apa itu, loh. walaupun itu nggak diminta, ya walaupun itu sebetulnya nggak diminta oleh tapi Roger. kalau udah sampai DM kan lumayan keterlaluan nih. Iya. Pasti aku akan ngomong ke Roger yang Kok aku nggak nyaman Coba di spill di sini siapa tuh laki-laki berani DM kamu pada fotonya udah banget. Kasih lihat. takut banget. Iya. Enggak sayang, enggak lah. Kalau Roger, Ya pastilah ada lah ya, karena kita memang sudah ada hati yang harus dijaga gitu. Iya. Kan, ibaratnya kayak gitu kan. Dan emang bener sih, walaupun misalkan kita kerja bareng gitu, teman kerja bareng dan sama-sama sudah menikah gitu. Tapi kalau misalkan salah satu rumah tangganya sedang kurang adem ayem, nanti dia jadi curhat-curhatan, nanti jadi tumbuh perasaan atau kayak gimana kan biasa kan kayak gitu kan ya. Ya lebih baik untuk menjaga sih memang. Kalau untuk menikah, kalau sudah menikah ya. ya. Kalau Ini sudah poin yang menikah, menarik ya. sih. Yang mesti diingat tuh mungkin adalah bisa diartikannya beda-beda. Ada hati yang harus dijaga. Nah itu diartikannya beda-beda. Ada yang menjaga hati pasangannya dengan, ya kalau gue masih follow cewek-cewek cantik tapi nggak gue apa-apain, cuman dilihat aja, ya nggak apa-apa dong. Mas Deddy Corbuzier. Oh iya? Kalau Mas Deddy Corbuzier dia sendiri ngaku kalau dia tuh bilang kalau dia tuh suka follow cewek-cewek seksi. Oke, kita spill video. Nah, yuk sambil dimakan ya, sambil dimakan enak banget. Itu minta dong boleh nggak sih? Boleh. Kayaknya di situ dulu. Ya, strawberry cake-nya. Biar aku layani. Mana piringnya sini? Ya, Nih, makasih. nih, oh mau strawberry? Nih. Enggak dong, cake-nya juga dong. Halo.